Jadi penting sekali kita itu mengkaji Al-Quran, mengkaji tafsir penting sekali. Karena kalau tidak mengkaji seperti ini, seringkali orang dalam memaknai Al-Quran itu sesuai kecenderungan masing-masing. Orang dalam memaknai Al-Quran tidak berdasarkan pemahaman yang benar daripada ayat itu, tapi lebih kepada kecenderungan masing-masing. Satu contoh ayat yang problematik bukan dalam artian makna, tapi dalam artian kecenderungan seseorang. Tentu bapak-bapak pernah mendengar ayat Fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Itu ayat yang paling digemari bapak-bapak, tapi paling tidak disukai ibu-ibu. Fankihu ma qabalakum, maka kamu nikahilah perempuan yang baik untuk kalian, masna wa sulasa wa ruba', 2, 2, 3, 3, 4, 4. Menurut bapak-bapak, ini ayat kaitan dengan poligami. Menurut ibu-ibu, wah ayat ini nggak cocok ini. Tapi yang dilupakan adalah ayat ini sebetulnya berbicara berkaitan apa? Sebetulnya ayat ini berbicara berkaitan anak yatim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Sebetulnya ayat ini berbicara tentang anak yatim. Dulu kebiasaan orang jahiliyah, mereka yang mengasuh anak yatim itu seringkali anak yatim kalau punya warisan dikuasai oleh orang yang ngasuh. Lalu kalau anak yatim ini perempuan dan dia cantik, maka dinikahi oleh orang yang ngasuh. Dengan anak ini dinikahi oleh orang yang ngasuh, maka seringkali orang yang mengasuh itu, yang menikahi, tidak memberikan mahar, menguasai warisannya, dan seterusnya. Maka Al-Quran memerintahkan harus tetap adil. Nggak boleh terdolimi, mendolimi begitu. Makanya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Kalau memang kamu tidak bisa berlaku adil pada anak yatim ini, lebih baik kamu mencari wanita lain. Silahkan 2, 2, 3, 3, 4, 4, tapi jangan anak yatim ini. Cuma difahami, oh berarti ayat ini perintah poligami. Padahal substansinya anak yatim. Bisa difahami. Satu contoh ayat ketika Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seringkali orang memaknai Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Padahal kalau kita kaji menurut para ulama tafsir dan bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengartikan, ayat ini nggak mungkin bisa ditafsirkan kecuali dengan makna nikmat, bukan nasib, tapi nikmat. Makna yang benar adalah Allah tidak akan merubah nikmat satu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri dengan maksiat. Jadi ayat ini sebetulnya ayat ancaman, kamu jangan maksiat. Kalau kamu maksiat, nikmat yang sudah diberikan akan dicabut. Jelas ya? Tapi seringkali difahami sebagai ayat motivasi. Kalau kita tidak merubah nasib kita, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ayat ini sebetulnya ayat ancaman, jangan maksiat.
biar nikmat tidak dicabut. Malah difahami sebagai ayat motivasi. Saya pernah ngecek, bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar ayat ini? Pernah. Saya tunjukkan itu ada dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Coba dicek maknanya. Karena dulu pernah saya coba cek. Menurut ulama tafsir begini, saya cek di aplikasi, di Quran terjemahan dari Kemenak maupun yang lain, rata-rata semuanya sama, maknanya nikmat. Tapi seringkali orang memahaminya sebagai nasib. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nah, itu dari mana pemaknaan itu? Padahal menurut para ulama bahkan terjemahan yang beredar itu nikmat. Nah, disinilah pentingnya kita mengkaji tafsir Al-Quran seperti ini, agar kita dalam memaknai Al-Quran sesuai atau secara semestinya. Jelas ya Pak ya? Hadirin hadirat yang kami muliakan dan